Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita selalu diberi kesehatan juga dijauhkan dari wabah yang sedang melanda ini. Perkenalkan, saya Yeti Sri Mulyati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan perspektif hadis. Tentu begitu, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehubungan dengan ini, Allah SWT pun mengajarkan kepada Adam dan semua keturunannya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, baik tugas sebagai khilafah maupun tugas ubudiyah. Rasulullah SAW pun menyuruh, menganjurkan dan memotivasi kepada kita agar senantiasa selalu menuntut ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan ini pula, ada hadis yang berbunyi, An Ibnu Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'allimuhun nas, ta'allamul faraid wa'allimuhun nas, ta'allimul Qur'an wa'allimuhun nas, fa inni imru'un maqbudun. Wal ilmu sayuntaqasu wa tadharul fitan hatta yakhtalifasnani fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang, dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban. Mereka tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mengingat pentingnya ilmu pengetahuan, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan apabila beliau telah wafat dan orang-orang tidak peduli terhadap ilmu pengetahuan, maka tidak ada lagi orang yang paham atau mengerti agama, sehingga umat akan kebingungan. Selain itu, orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalan masuknya menuju surga. Sebagaimana hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, akan dimudahkan Allah jalan masuknya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memotivasi kepada kita semua bahwa menuntut ilmu itu pasti akan ada pahalanya. Dan tentu, setelah kita mempelajari ilmu pengetahuan, tak lupa kita pun harus mengajarkannya kepada orang lain, agar ilmu itu bermanfaat. Di dalam pendidikan, konsep sebuah tujuan menurut Umar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani adalah perubahan yang diinginkan melalui proses pendidikan, baik dalam tingkah laku individu, pada kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, dan alam sekitar, maupun terhadap proses pendidikan serta pengajaran itu sendiri. Agar dapat terukur, sebelum melakukan proses pendidikan, perlu dibuat rumusan-rumusan tujuan yang jelas. Tentu, rumusan tersebut dapat digali dari sumber pendidikan Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Salah satu tujuan di dalam pendidikan Islam adalah bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man akramun nas qala atqahum lillah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa orang yang paling mulia? Beliau pun menjawab, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Apabila proses pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan harkat hidup manusia, maka suatu hal yang harus dilakukan adalah upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas kependidikan harus mengacu kepada pembentukan sikap dan perilaku yang bertakwa. Nah, di dalam sebuah pembelajaran, pasti semua pendidik menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya adalah metode keteladanan. Sebagaimana hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan dengan tegas bahwa misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Beliau melaksanakan misi tersebut dengan cara menghiasi dirinya dengan berbagai akhlak yang mulia dan menganjurkan agar umatnya senantiasa menerapkan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tentu begitu, seorang pendidik pun harus memiliki akhlak yang mulia. Karena seorang guru pun harus memberikan teladan yang baik untuk murid-muridnya. Semoga kelak kita menjadi pendidik yang mempunyai akhlak yang mulia, sehingga kita menjadi teladan yang baik pula untuk murid-murid kita. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.